Aku yakin itu wajib. Kalau hanya dengar-dengar saja, bisa salah, bisa benar. Ya jelas banyak salahnya, cuma konsep. Ada bedanya duren kata-kata dengan duren buah beneran. Cuma katanya-katanya gitu. Maka bisa menikmati buah durennya itu lebih baik daripada mendengar nama durennya itu sendiri. Jangan berbicara apapun tentang kebenaran ataupun kebaikan jika kamu belum mampu menjalankannya, kecuali orang-orang yang munafik. Dan jangan juga berbicara tentang kebenaran ataupun kebaikan sekalipun kamu sudah mampu menjalankannya, kecuali orang-orang yang ingin pamer amal ibadahnya. Dan barulah kamu boleh berbicara pada saat ada orang yang bertanya kepadamu. Namun kamu hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kebutuhan hatinya dan bukan melayani keinginan-keinginan yang muncul dari pikiran dan nafsu-nafsunya. Dan kewajiban Hyang hanyalah melayani, hanya menjawab secara proporsional, tidak kurang, tidak lebih, setiap pertanyaan yang disampaikan kepada Hyang. Salam cerdas selaras para pecinta Hyang Wedo TV dan para tandapan semuanya di mana saja berada di seluruh alam semesta, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan Hyang Wedo, pengelola channel khusus kecintaan Anda semua, yang selalu mengangkat persoalan-persoalan kehidupan di tataran dan dalam kajian spiritualitas. Terima kasih yang ucapkan kepada semua sahabat-sahabat atas semua tanggapan dan dukungannya. Dan jangan lupa subscribe bagi mereka yang belum melakukannya. Kemudian klik like jika Anda semua menyukainya, dan tolong bagikan kepada sahabat-sahabat Anda semuanya di mana saja. Kemudian berikan komentarnya yang positif dan membangun demi untuk mencerdaskan bangsa dan keutuhan NKRI. Salam satu hati. Kewajiban Hyang hanyalah menjawab secara proporsional dan memadai semua pertanyaan dari siapapun, apapun agama dan keyakinannya. Salam cerdas selaras para tandapan semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Madura dan beberapa yang lainnya yang ikut hadir di sini. Semoga saja kehadirannya membawa pertanyaan yang jawabannya dibutuhkan oleh yang lainnya. Maka agar tidak memperpanjang waktu, yang ingin sekedar bertanya kepada pendatang, selamat datang. Salam cerdas selaras Pak Nawari dan Pak Subairi atas kedatangannya. Semoga kedatangannya membawa pertanyaan-pertanyaan yang bisa menarik jawaban-jawaban yang bisa dibutuhkan oleh beberapa pihak. Mungkin mau memperkenalkan diri? Iya. Ya, nggak perlu panjang-panjang. Monggo Pak Nawari. Terima kasih berkenannya yang dengan kehadiran saya bisa bertatap muka dengan penuh dengan ceria bahagia gitu. Tujuan kami ke sini nggak ada apa-apa, cuma hanya sekedar silaturahim semata untuk mencari persaudaraan agar kita semakin banyak berbangsa yang beraneka ragam, mulai dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Tapi saya itu takjub sama Yang, karena selama ini baru hari ini saya itu mengenal Yang di YouTube gitu. Karena Yang itu orangnya berpengetahuan luas gitu. Tapi dengan
berpenampilan yang begitu unik dalam begitu banyak corak seni yang ada pada diri ia gitu. Itu yang membuat saya itu takjub gitu. Baik entah itu pengetahuannya, baik itu maupun entah itu keseniannya gitu. Terus saya itu dari rumah, karena saya itu ingin menemukan kesamaan, baik entah itu perbedaan tapi ketemu dengan persamaannya, agar kita itu bisa menerima perbedaan dengan baik gitu. Gini yang kebanyakan di masyarakat pada umumnya gitu, saya tidak menyalahkan mereka, cuma ini kan cuma sekedar berdialog gitu. Kebanyakan orang-orang itu menganggap orang-orang yang makrifat itu seakan-akan meninggalkan syariat. Menurut yang sendiri itu apakah betul pemahaman orang-orang cara berpikirnya itu seperti itu terhadap orang-orang makrifat? Itu ya. Memang selama ini banyak pihak yang beranggapan bahwa orang-orang yang sudah mencapai makrifat itu seringkali dianggap meninggalkan syariat. Ya. Karena dalam hal ini yang perlu dipahami, kata-kata makrifat dan syariat itu memiliki dua pengertian yang kadang-kadang orang nggak memahami dengan baik. Memiliki dua pengertian, ya, memiliki dua makna yang berbeda. Itu kalau kita berbicara atas nama Islam, ya, atas nama Islam yang berbahasa Arab, ya. Karena makrifat dan syariat itu bahasa Arab. Agar lebih jauh, mungkin yang akan menggunakan bahasa yang Hyang gunakan. Kalau kita lihat dari cara berpikirnya Hyang, ya, bahwa agama atau tokoh-tokoh yang seringkali disebut sebagai pembawa agama, seperti misalnya ustadz atau kiai gitu ya. Bukan, kalau mereka kan hanya ya tokoh-tokoh sebagai pembawa agama itu ya seperti nabi, rasul, ya. Mereka sebagai pembawa agama, seperti nabi, rasul, Buddha, Yesus dan lain sebagainya. Bagi yang seperti Nabi Muhammad, Yesus, Buddha, Siwa dan lain sebagainya, mereka bukan hanya pembawa agama, bahkan justru yang dibawa secara total adalah spiritualitas. Spiritualitas. Nabi Muhammad, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sebetulnya spiritualitas. Nabi Muhammad nggak pernah menamakan jalannya itu sebagai agama. Justru Muhammad memperkenalkan jalannya itu sebagai din. Din itu nggak bisa diartikan sama dengan agama. Din itu nggak sama dengan agama. Din itu hampir sama pengertiannya dengan spiritual. Makanya Islam itu seringkali disebut sebagai dinul Islam, bukan agama Islam. Ya. Maka Nabi Muhammad adalah tokoh spiritualitas. Dia betul-betul seorang tokoh spiritual yang mumpuni, ya, orang yang betul-betul sudah mengalami, menyaksikan sendiri kehadiran Tuhan, ya, sehingga apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad adalah totalitas spiritual, ya. Hanya saja ketika Nabi Muhammad ingin mengajarkan apa yang dia peroleh dari Tuhannya kepada umat, dia menghadapi umat dalam 4 macam manusia. Nabi Muhammad menghadapi 4 macam manusia yang berbeda cara berpikir, berbeda usia,
dan berbeda mentalitasnya. Nah, 4 orang macam manusia ini yang sebut adalah anak-anak, manusia remaja, manusia dewasa, dan manusia tua. Untuk mengajarkan ajaran-ajaran spiritual ke dalam 4 macam manusia ini jelas tidak sama. Iya, betul. Ya, Ya. tidak sama karena cara berpikir mereka beda, pengalaman pengetahuan mereka beda, usia fisik mereka beda, ya, pendidikan mereka juga beda. Maka dalam menyampaikan ajaran-ajaran spiritual jelas ada caranya sendiri-sendiri. Maka yang membaginya 4 kelas. Ya kan, 4 kelas: kelas anak-anak, kelas remaja, dewasa, tua. Dan tua. Ya. Nah, setiap agama punya 4 kelas yang sama dengan nama yang berbeda-beda. Maka dalam hal ini Islam yang dibawa Muhammad mengajarkannya dalam 4 kelas yang disebut dengan syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Nah, kemudian 4 kelas ini, kata-kata syariat, torekot, hakikat, ma'rifat juga harus dipahami satu sebagai kelas, ya. Iya. Kemudian dan pada sisi yang lain harus dipahami sebagai metodologi, ya. Iya. Artinya gini, syariat, torekot, hakikat, ma'rifat pada satu sisi harus dipahami sebagai syariat itu kelas 1, torekot kelas 2, hakikat kelas 3, ma'rifat kelas 4. Iya. Gitu. Iya. Ya? Iya, betul. Nah, kemudian 4 macam ini juga harus dipahami sebagai sistem. Ada 4 sistem. Apa? Syariat itu artinya tata tertib. Nah, torekot itu artinya cara pelaksanaannya. Pelaksanaan dalam tata tertib. Bagaimana melaksanakan tata tertib itu torekot. Iya. Hakikat artinya tujuan dari pelaksanaan itu apa. Kemudian ma'rifat itu manfaatnya apa buat kehidupan kita. Betul. Masuk. Iya, betul. Iya kan? Iya, betul, Nah, betul. maka kalau kita bicara, kita mulai dari sini, di tingkat kelas 1 atau di tingkat syariat, Iya. jelas ada tata tertibnya. Iya. Kemudian pelaksanaannya juga ada. Bagaimana melaksanakan tata tertib di tingkat syariat. Ada tujuan dari pelaksanaan itu. Kemudian apa manfaatnya di syariat. Jelas di syariat ada syariatnya. Iya, betul. Di syariat ada tata tertibnya. Iya kan? Iya. Juga ada tujuan. Ada hakikatnya. Jadi tiap-tiap kelas punya hakikat sendiri-sendiri. Tiap-tiap kelas punya syariat sendiri-sendiri. Jadi di kelas syariat itu ada tata tertibnya. Di kelas torekot juga ada tata tertibnya. Artinya di torekot juga ada syariatnya. Di hakikat juga ada tata tertibnya, ada syariatnya. Di ma'rifat juga ada syariatnya. Ada tata tertib. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat dari sini, orang ma'rifat tidak meninggalkan syariat. Artinya di ma'rifat juga ada tata tertibnya. Tapi jelas berbeda tata tertib di syariat dengan tata tertib di ma'rifat. Tata tertib di sekolah TK dengan tata tertib di fakultas jelas berbeda. Betul. Ya, betul. Jangan disamakan. Iya. Ya? Iya. Orang-orang seringkali menganggap orang-orang ma'rifat sudah meninggalkan tata tertib. Tata tertibnya TK ya ditinggal ya. Nek wis mlebu nang fakultas ya tata tertibnya fakultas yang kita ikuti. Betul. Iya. Iya, betul, Pak. Dalam pengertian ini, ma'rifat sama sekali tidak meninggalkan syariat. Sama sekali tidak meninggalkan tata tertib. Cuma tata tertibnya harus dibedakan dengan tata tertib yang ada di kelas 1.
tata tertib yang ada di wilayah syariat. Jelas berbeda. Tata tertib yang mengatur anak-anak, tata tertib yang mengatur remaja, tata tertib yang mengatur dewasa, dan tata tertib untuk orang-orang yang sudah tua, yang sudah belajar yang lebih jauh. Beda-beda. Jadi pahami ini dengan baik. Bukan hanya berpendapat dan lain sebagainya. Jadi dalam pengertian seperti ini, maka ma'rifat ya tidak meninggalkan sama sekali tata tertib syariat. Tidak meninggalkan sama sekali syariat, hanya berbeda syariatnya dengan syariatnya syariat. Syariatnya ma'rifat berbeda dengan syariatnya syariat. Begitu pula dengan syariatnya torekot, syariatnya hakikat. Begitu pula di tiap-tiap kelas ada torekotnya, ada cara kerjanya. Cara kerjanya di syariat gimana, cara kerjanya di hakikat bagaimana, pelaksanaan di tingkat ma'rifat gimana. Dan masing-masing kelas juga punya tujuan inti yang berbeda-beda di masing-masing kelas. Pahami ini dalam pengertian semacam ini, agar kita tidak dikacaukan oleh pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Maka pijakan yang kenapa ada 4? Karena manusia mengalami perjalanan hidup dalam 4 periode: masa anak-anak, masa remaja, dewasa, tua. Manusia lahir ke alam semesta ini nggak langsung dewasa. Betul. Harus jadi bayi. Dengan pikiran yang masih belum ada apa-apanya. Dengan kekuatan fisik yang belum mampu apa-apa. Otomatis pendidikan yang diajarkan pada anak-anak mulai dari bayi, itu merupakan pelajaran awal. Pelajaran awal yang diajarkan pada anak-anak inilah yang disebut agama. Agama adalah merupakan tuntunan awal bagi manusia dalam perjalanan hidupnya di awal kehidupannya. Makanya dikatakan bahwa bayi manusia itu seperti kertas putih. Orang tuanya lah yang membuat kertas itu menjadi hitam, kuning, atau merah. Bayi itu seperti kertas, artinya suci. Orang tuanya lah yang membuat bayi-bayi tersebut menjadi Kristen, Hindu, Buddha, Islam, atau menjadi ateis. Nah, apa yang diajarkan oleh orang tuanya pada tingkat awal inilah yang disebut agama sebagai tuntunan awal dalam menjalani kehidupannya. Gitu. Sedangkan tujuannya adalah ma'rifat. Ma'rifat itu adalah puncaknya. Spiritualitas adalah puncaknya. Ada perbedaan yang menyolok antara syariat dengan ma'rifat, antara syariat dengan ma'rifat, antara agama dengan spiritualitas. Nah, jadi begitulah penjelasannya. Yang mencolok di dalam perbedaannya itu kira-kira tuh apa ya? Menurut yang sendiri itu di syariat ke marifatnya itu. Ya jelas. Yang mencolok dalam perbedaannya adalah satu yang membuat berbeda karena agama ditanamkan pada manusia di awal kehidupannya, pada anak-anak yang sama sekali belum punya pengetahuan. Sehingga semua yang diajarkan pada anak pada tingkat pertama barulah nama-nama. Barulah nama-nama. Betul. Ibarat sampai diajari tentang apel tapi belum pernah ketemu apelnya. Iya kan baru nama. Baru kemudian dikasih tahu ini yang namanya apel. Mungkin dikasih gambarnya apel, ini gambarnya ini. Nama sama gambar itu kan simbol. Iya, simbol. Baru nama dan simbol saja yang diperkenalkan. Baru ketika dibawa ke pasar sama ibunya dikasih tahu ini yang namanya apel, ini yang namanya nanas, gitu. Betul. Begitu pula pengetahuan tentang Tuhan dan lain sebagainya kan baru namanya. Iya. Ya. Jadi di tingkat pertama baru nama, baru konsep. Semuanya untuk kebutuhan pikirannya. Pikiran merupakan jalan pertama yang harus diisi oleh orang tua. Pikiran adalah merupakan
alat bantu bagi kita untuk memahami diri kita dan memahami kehidupan, termasuk memahami Tuhan. Tapi apapun yang kita pahami melalui pikiran, barulah pemahaman, barulah konsep. Sampean kalau tahu namanya apel, tahu. Baru namanya. Pernah lihat apel? Yang belum pernah ya bilang belum. Baru namanya saja. Kan begitu. Kan beda sama orang yang sudah lihat apelnya. Atau baru namanya saja. Dan berbeda lagi kalau orang yang sudah makan apelnya. Ini kan ada 3 perbedaan. Yang baru kenal namanya, nah itu agama. Ya kan? Kalau sudah mencoba untuk mencari apelnya, nah ini namanya udah ketorekot. Ketika ngelihat apelnya, oh ini yang namanya apel. Hakikat. Ketika dia mencoba menyentuh apelnya kemudian memakannya, ini makrifat. Ya beda nggak? Beda. Orang baru tahu namanya, yang satu sudah makan. Sangat berbeda. Sangat berbeda. Tapi dengan perbedaan itu kalau kita bisa berpikir positif, mungkin bisa jadi irama hidup yang indah sebenarnya ya. Dan memang harus seperti itu. Dan setiap manusia melewati kanak-kanak memang harus lewat itu. Syariat nggak bisa dilepaskan. Selama kita menjadi manusia harus lewat anak-anak, berarti kita harus melewati syariat. Agama selamanya tidak akan bisa dilepaskan dalam kehidupan manusia selama masih ada kelahiran. Kalau nggak ada kelahiran manusia lagi dan tidak ada lagi anak-anak lagi, mungkin agama nggak diperlukan. Tapi selama masih ada kelahiran, agama diperlukan. Agama itu penting sekali buat kehidupan manusia di awal kehidupannya. Karena manusia di masa kanak-kanaknya ini merupakan masa yang penting sekali buat masa depannya. Makanya masa kanak-kanak ini seringkali disebut sebagai golden age. Masa emas, masa keemasan, masa yang menentukan. Kalau orang tua gagal menanamkan sesuatu di masa kanak-kanaknya, maka dia akan gagal di masa depannya. Luar biasa, betul. Ya, masa depannya sangat tergantung pada masa kanak-kanaknya. Apa yang bisa kita tanam pada masa kanak-kanaknya? Begitu pentingnya masa kanak-kanak, sehingga agama menjadi sangat spesial buat anak-anak. Agama menjadi sangat spesial buat anak-anak karena masa kanak-kanak adalah masa yang penting untuk menanamkan sesuatu yang kelak sangat menentukan kehidupannya di masa depannya. Itu Mas Nawardi. Iya, luar biasa. Sangat berbobot. Luar biasa. Terima kasih yang dalam pembahasan barusan itu sangat luar biasa gitu. Berarti intinya apakah kita itu sebagai diri udah menua, sudah lagi mengalami kematian, apakah kita tuh dianjurkan untuk bermakrifat gitu ya? Menurut yang sendiri itu gimana? Kalau kita melihat apa yang sudah yang jelaskan, bahwa para nabi, para rasul, para pengingat, ya, para Buddha, para awatар, semua mengajarkan spiritualitas dalam 4 tingkatan, dalam 4 kelas. Otomatis mencapai puncaknya kelas itu adalah merupakan keharusan. Ya, mencapai ke tingkat pengalaman itu merupakan kewajiban. Karena apa yang kita peroleh di kelas pertama hanya nama-nama. Hanya nama-nama, hanya tata tertib. Di sana kita hanya banyak mempelajari tentang tata tertib. Ya. Nama-nama, konsep-konsep, pemahaman-pemahaman. Ya. Dan di sana kita banyak berbicara tentang keyakinan. Sedangkan untuk mencapai yang lebih baik, ya kita harus naik ke tingkat yang selanjutnya. Bagaimana pelaksanaannya? Kita bukan hanya sekedar tahu namanya, kita bukan sekedar mempelajari tata tertibnya, tapi bagaimana menjalankan tata tertib itu dengan baik gitu. Dengan baik. Maka tingkat yang banyak membicarakan atau melakukan bagaimana pelaksanaannya adalah thariqah.
otomatis kita tidak hanya berhenti di sana. Ketika kita bisa melaksanakan semua tata tertib, maka kita akan mendapatkan hasil. Hakikatnya adalah hasil. Ya kan? Kemudian apa manfaatnya? Apa faedahnya buat kehidupan kita? Itu marifat. Marifat itu. Berarti wajib itu ya? Wajib. Kalau di tingkat pertama kita baru kenal namanya, di tingkat kedua kita mencoba mencari kebenaran wujudnya, iya kan? Iya. Kalau pertama baru namanya misalnya duren, Iya, duren. baru kenal tahu namanya. Tingkat kedua ya mencari durennya, buah durennya. Ke tingkat ketiga sampai melihat, oh ini kau yang disebut duren. Ke tingkat keempatnya ya kita sudah siap untuk menyantap isinya. Bukan siap menyantap isinya, kita sudah menikmati isinya. Maka kalau hanya sekedar kenal durennya saja, kenal namanya apa sudah cukup puas. Ya kita harus sampai menikmati durennya, buah durennya. Betul. Maka disitulah, maka menjadi wajib bagi setiap orang untuk mencapai makrifat. Menjadi wajib untuk mengalami. Kalau di tingkat pertama itu dalam Islam disebut baru mencapai pengetahuan yang disebut dengan ilmu yakin. Tingkat kedua kita mencapai satu pengetahuan yang sudah disebut sebagai ainul yakin. Artinya kita sudah mampu menyaksikan dengan mata kita. Kalau yang pertama baru mendengar, yang kedua sudah melihat. Yang ketiga yang disebut dengan hakul yakin, mengalami. Maka yang sampai mengalami inilah yang disebut dengan hakul yakin, keyakinan yang benar, keyakinan yang hak. Iya. Iya. Bukan nama, maka bukan itu sudah gambar. menjadi kewajiban untuk mencapai yang hak. Iya kan? Iya. Wajib. Hakul yakin itu wajib. Kalau hanya dengar-dengar saja, bisa salah, bisa benar. Bisa benar, ya betul. Ya jelas banyak salahnya, cuma konsep. Ada bedanya duren kata-kata dengan duren buah beneran. Cuma katanya gitu. Maka bisa menikmati buah durennya itu lebih baik daripada mendengar nama durennya itu sendiri. Oh ya, luar biasa. Oke. Tapi kadang-kadang gini ya. Benturan atau gesekan antara kalangan pengamal syariah dengan pengamal makrifat itu yang dibahas selalu pasti tentang sholat dan puasa. Apakah sholat puasanya itu berbeda atau bobotnya yang berbeda di kalangan makrifat dengan syariah itu? Yang berbeda mungkin pelaksanaannya. Oh, pelaksanaan. Bahkan kalau kita bertanya, sholat yang sebenarnya itu yang mana? Nah, karena perintah yang disampaikan oleh Nabi adalah mendirikan sholat. Ya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang baru pada tingkat mengerjakan sholat. Belum mereka banyak yang belum tahu apa yang disebut dengan mendirikan sholat. Ya. Nah, apa yang disampaikan dalam ajaran Rasulullah itu bukan hanya sholat saja, semuanya termaktub dalam rukun Islam. Yang 5 itu ya. Yang 5. Bagian rukun Islam ini merupakan 5 dasar untuk 5 dasar untuk mencerahkan dan mengembangkan jati diri manusia. Jadi rukun Islam yang 5 itu hubungannya erat sekali, tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Dan mereka saling terkait dari syahadat sampai haji. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah kalau jika sampai bertanya tentang perbedaannya, ya perbedaannya di sini mungkin ya. Kalau di tingkat syariat atau di kelas pertama. Itu kan baru di kelas pertama itu ibaratnya gini, yang kasih contoh dalam wudhu saja, dalam bersuci. Ya.
dalam bersucinya saja ya. Kalau di tingkat syariat itu yang disucikan adalah tubuhnya. Iya betul. Ya. Yang dibasuh. Ya, istilahnya tubuhnya itu di tingkat syariat. Sedangkan di tingkat torekot yang disucikan adalah perbuatannya. Sedangkan di tingkat hakikat yang disucikan adalah motivasinya. Sedangkan di tingkat ma'rifat adalah tujuan utamanya. Ya. Iya. Nah, sekarang kita nggak usah berbicara di sholatnya, di tingkat wudhunya saja. Karena semua yang di tingkat syariat bisa dilihat mata. Waktu wudhu bisa dilihat mata, ya kan? Yang dicuci tangannya. Waktu sholat bisa dilihat mata, ya kan? Karena yang kita gerak-gerakan adalah tubuh kita. Iya betul. Ya, betul. semuanya bisa dilihat mata. Sedangkan di tingkat-tingkat selanjutnya nggak bisa dilihat mata lagi. Contoh misalnya dalam wudhu, orang-orang syariat kalau wudhu yang dicuci tangannya, kakinya, kepalanya, mulutnya, telinganya, matanya. Tapi di tingkat torekot yang dicuci perbuatannya, bukan tangannya tapi perbuatannya. Perbuatan tangan itu sendiri. Iya, bukan kakinya tapi perjalanannya, bukan mulutnya tapi ucapannya, bukan kepalanya tapi pemikirannya. Luar biasa, betul. Nah kalau yang dicuci tangannya, dicuci kakinya kelihatan. Nah kalau yang dicuci perbuatannya, kelihatan apa tidak? Tidak kelihatan. Tapi bisa dirasakan gitu. Bukan. Mencuci perbuatan, bagaimana caranya mencuci perbuatan? Nah, iya betul. Kan nggak kelihatan berarti ya. Nah kelihatan. Mencuci perbuatan itu lebih penting. Nah sekarang contoh. Iya. Orang katakanlah 1000 kali dia mencuci tangan, tapi perbuatannya masih menyakiti orang. Apa artinya? Ya sama aja dia. Tiap hari dia cuci mulutnya, tapi perkataannya membuat fitnah, betul. membuat kebohongan. Terus apa artinya cuci mulut tiap hari? Ya kalau cuci mulutnya pakai pisau nggak apa-apa. Berarti dengan untuk bisa ke dalam seperti itu dibutuhkanlah spiritual yang tinggi. Nah di sana. Iya. Jadi iya. Bagaimana mencuci yang lainnya itu nggak bisa dilihat oleh mata. Dalam wudhunya saja di tingkat torekot hakikat marifatnya sudah nggak bisa dilihat mata. Bagaimana dengan sholatnya? Dan dia nggak mau menjelaskan tentang itu. Biar setiap orang punya bayangan sendiri. Dia bisa praktek sendiri. Iya, punya bayangan sendiri, punya kreativitas sendiri, punya kecerdasan sendiri untuk bisa melakukannya. Karena nggak bisa melakukan yang lain kalau belum melakukan yang sempurna yang pertama. Yang pertama sempurna maka beralih kepada yang kedua. Yang kedua sempurna akan beralih kepada yang ketiga. Yang ketiga sempurna maka beralih kepada yang keempat. Kalau yang pertama nggak sempurna maka tidak akan pernah naik ke yang kedua. Dan itu harus. Ya. Jadi kalau wudhunya orang-orang hakikat sudah niatnya yang dicuci, bukan perbuatannya lagi. Karena niatnya karena niat itu yang membedakan perbuatan. Orang bisa saja berbuat sesuatu yang sama, ya kan? Tapi niatnya berbeda, maka berbeda artinya. Oh, artinya apa itu pamrih atau tidak gitu? Maka mencuci niat, mencuci hati, karena tempatnya niat di hati. Iya. Nah mencuci hati gimana caranya mencuci hati? Luar biasa, betul. Nah, kemudian di dalam perbuatan juga ada tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nah, kalau tujuannya untuk Tuhan, nah itu bagus. Kadang-kadang tujuannya untuk pamer. Oh, betul. Ya. Tujuannya untuk pamer bahwa aku ini orang yang taat. Takut kalau nggak diakui Islam, takut kalau nggak diakui beragama. Ya nggak apa-apa. Ada yang niatnya nggak apa-apa juga nggak apa-apa.
Tapi kenyataannya tidak taat gitu ya. Cuma pengen dikatakan taat saja gitu. Karena dia tidak tahu dengan niat tujuannya yang asli. Luar biasa. Jadi tujuan ini penting. Oleh karena itu, bagaimana wudhu di tingkat makrifat? Mencuci tujuan itu gimana? Tambah gak kelihatan. Iya betul. Tambah harus hening gini ya. Waduh. Luar biasa. Tapi kadang-kadang gini ya, bukan kadang-kadang sih, memang kenyataannya di dalam rukun Islam yang 5 itu pasti dengan identik berbarengan dengan rukun iman yang nomor 6 itu. Tidak identik. Oh tidak ya? Tidak. Gimana penjelasan menurut yang itu? Kalau rukun iman itu kalau kita mau kaji lebih dalam itu berbicara tentang kenyataan. Jadi Rasulullah ingin mengajarkan pada manusia tentang kenyataan lewat 6 rahasia. Jadi 6 itu 6 rahasia. 6 rahasia yang membangun kenyataan. Makanya di sana kita dibutuhkan hanya percaya. Iya. Karena itu rahasia. Tapi rahasia buat orang-orang yang di tingkat pertama. Untuk ke level 2, 3, 4-nya itu bukan rahasia lagi. Harus dibuka ya. Iya. Maka kenyataan untuk orang-orang kebanyakan masih rahasia. Maka rukun iman itu berbicara tentang kenyataan. Apa itu kenyataan? Bagaimana struktur kenyataan? Bagaimana itu ada di rukun iman. Sedangkan rukun Islam adalah bagaimana caranya kita mengembangkan diri. Karena kita ini merupakan bagian dari kenyataan itu. Berarti sebelum kita masuk ke dimensi rukun Islam, berarti kita harus pas dulu di rukun imannya itu ya. Ya, rukun iman harus dipahami dengan baik. Karena untuk mencapai kenyataan rukun Islam ini harus dilaksanakan dengan baik sampai ke tingkat ma'rifatnya. Oh, berarti orang yang melakukan sholat, haji, puasa dan sebagainya di dalam rukun Islam yang 5 itu sehingga dia tidak bisa berbobot gara-gara rukun imannya dia itu kurang gitu, kurang pas. Betul. Dan rukun iman penting, dia basic dasar. Luar biasa. Dan menurut Ian sendiri itu gimana kira-kira penjelasan tentang di dalam rukun iman? Aku ngambil satu lah. Seperti kiamat itu. Kiamat itu kan identik dengan hancurnya alam begini. Apakah itu ilustrasi belaka, bahasa perumpamaan, atau emang itu nyata nanti? Sekarang kalau kita bicara tentang kiamat, kita bicara dalam arti bahasanya saja. Kiamat itu artinya apa? Kalau setahu saya sih pembangkitan gitu. Hari kiamat atau yaumul kiamat itu artinya hari kebangkitan. Bukan hari kehancuran. Iya, tapi kan umumnya kan ngomong orang-orang kan gitu. Hari kebangkitan, apa yang dibangkitkan? Artinya bangkit dari tidur, bangkit dari kematian. Manusia selama ini tidur di dalam mimpi. Manusia selama belum mengenal dirinya, dia masih menjadi budak pikirannya, masih terjajah oleh pikirannya. Ya. Orang-orang yang masih terjajah oleh pikirannya ini orang-orang yang disebut belum bangkit. Orang-orang yang bangkit adalah orang-orang yang siap berperang dengan dirinya sendiri yang disebut dengan jihadun nafs untuk mencapai kemenangan, untuk mencapai kebangkitan menjadi dirinya yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan yaumul qiyamah. Kebangkitan, tujuan akhir dari perjalanan hidup itu adalah bangkit dari tidur, bangkit dari mimpi, bangun dalam kenyataan yang sebenarnya. Berarti yang mati itu sebenarnya jiwa kita dalam kesadaran itu sendiri ya, yang mati itu ya. Bukan matinya jasad, bukan ya? Bukan. Kebangkit, matinya jasad tidak memberikan pengalaman apa-apa. Cuma bagaimana mematikan pikiran kita, mematikan pikiran. Pengalaman mati sakjroning urip. Itu penting. Jadi pengalaman mati sebelum kematian.
itu penting daripada kematian yang sebenarnya. Orang-orang mati nggak punya pengalaman apa-apa. Selesai lah sudah gitu ya. Tapi bagaimana kita mendapatkan pengalaman tentang kematian? Ini yang disebut dengan mati sakjroning urip. Fana alfana. Luar biasa. Yang dikatakan orang Arab qoblal mautu antal mauti. Betul ya. Berarti sebenarnya itu sholat itu sulit berarti ya. Sholat dalam arti yang sebenarnya itu hanyalah komunikasi. Iya. Hanyalah komunikasi. Hanyalah sebuah penyelarasan. Ada yang harus diselaraskan. Ada dua yang harus diselaraskan. Dua yang harus diselaraskan itulah yang dibunyikan dalam syahadat. Aku bersaksi ada dua. Nah, ini yang harus kita komunikasikan. Bersaksi adanya dua. Apa itu? Ada ruh, ada jasad. Ada Allah, ada Muhammad. Ya kan? Iya. Dua ini yang harus kita komunikasikan, kita selaraskan. Nah, sholat itu adalah merupakan langkah-langkah untuk menyelaraskan diri dengan sumber yang sebenarnya. Itu. Bukan hanya untuk menyerahkan diri saja, bukan ya? Ya otomatis. Kalau sudah berkomunikasi dengan baik, selaras, pasti akan menyerahkan segalanya gitu. Orang baru mampu menyelaraskan kalau sudah pasrah. Karena tidak akan mungkin sampai bisa menyelaraskan keinginan sampean dengan keinginan Tuhan. Iya. Ya. Yang hanya bisa lakukan sampean harus menghilangkan semua keinginan sampean, mengikuti keinginan Tuhan. Iya. Keinginan Tuhan cuma hanya satu, ingin sampean bahagia. Luar biasa. Betul. Keinginan Tuhan hanya satu, agar manusia bisa bersyukur, berbahagia. Itu saja. Tapi kebanyakan manusia itu kok begitu serakahnya kira-kira seperti itu. Itu efek dari pikiran. Pikiran membuat manusia banyak ketakutan. Ketakutan membuat manusia menjadi serakah. Tamak. Dari serakah, tamak, akhirnya aniaya. Menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya orang lain juga. Oh gitu. Iya. Ingin terpuji. Pokok-pokok untung gue. Iya, sampai ngerampok karena serakah. Keserakahan. Iya. Jadi sholat yang seperti itu bila masih melakukan kejahatan dan keji itu masih belum dikategorikan sholat yang sesungguhnya. Belum. Cuma di ranah syarat rukun saja. Iya, itu masih cengkang-cengking aja. Masih olahraga. Atau sembah raga gitu bahasa. Iya. Luar biasa. Oh iya yang juga gini. Saya tuh dulu pernah melihat kartun atau kisah-kisah kenapa Nabi Muhammad itu kok tidak bisa digambarkan seperti orang lain pada umumnya atau seperti nabi-nabi lainnya. Waduh ini mat. Tapi masuk nggak mata itu? Oke. Itu kenapa? Ada rahasia apa gitu? Sebetulnya ada rahasia yang luar biasa. Dan ini banyak orang yang nggak tahu. Karena wajah Nabi Muhammad, iya, nggak jauh beda dengan wajah tokoh-tokoh spiritualitas lainnya. Itu merupakan password, kunci, jalan untuk memasuki dimensi lain secara aman. Berarti kalau masih ada rupa ini masih belum itu ya? Ya otomatis orang yang bisa menggunakan jalan itu orang yang dekat dengan Muhammad. Orang yang sudah mengenal Muhammad. Dengan cara menerapkan sifat-sifatnya beliau itu sendiri gitu. Nah, minimal seperti itu. Masih minimal ya yang? Iya. Iya betul juga sih. Yang bisa mencapai maksimal ya orang yang hidup sejaman dengan dia. Oh gitu ya. Berarti sejaman dengan sekarang ini beda ya? Dulu dengan sekarang beda. Ya artinya kita
Satu zaman itu artinya kita hidup bersama beliau itu sendiri. Iya, maka beruntunglah orang-orang yang ada dalam kehidupannya, bisa belajar secara langsung. Tapi menurut yang sendiri itu Nabi Muhammad itu ada nggak sampai sekarang? Yang sampean tanyakan apa? Kalau dalam pengertian biologis, bukan secara jasad, enggak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu katanya Nabi Muhammad itu awaluhu wa akhirihi, dari awal sampai akhir itu nggak ada nabi lagi, hanya itu saja. kalau yang sampean tanyakan, Gitu. yang nggak sampean tanyakan itu yang yang bersifat ideologis atau orang Islam menyebutnya sebagai nur, Ya. dia selalu ada. Berarti itu emang sama ya berarti ya? Iya, dia selalu ada dan menempati semua raga yang dipilihnya. Sesuai acuan kita itu seberapa besar kedekatan kita kepada Nabi kita. Bukan gitu. hanya sekedar kedekatan, pengetahuan, kesadaran, luar biasa. kedekatan, keakraban, kecintaan. Pas dinamakan sholawat itu sendiri gitu ya. Ya, gitu. Luar biasa. Kalau seperti ini tambah jadi malu hidup ini ya. Karena kenapa? Hidup ini terlalu banyak penuh dengan kebohongan di dalam diri kepada sang pencipta itu sendiri ya. Allah, gitu, luar biasa. Kita sudah dikasih akal, tapi kenapa kita siap sholat pasti pengennya minta. Kebanyakan kan seperti itu ya. Nah, itu. Gitu. Padahal kita sudah diberi setiap hari tanpa meminta. Berarti kita serakah sebenarnya. Nah, itu tandanya kita nggak percaya. Ragu gitu ya. Meragukan bahwa setiap hari kita sudah dikasih. Setiap hari kita, setiap detik bahkan kita sudah diberi banyak kenikmatan. Iya betul. Tapi manusia seringkali tidak mampu mampu menyaksikan kenikmatan itu. Manusia baru merasakan adanya kenikmatan setelah mengalami kekurangan. Setelah sakit baru dia menghargai sehatnya. Setelah sehat lupa lagi gitu. Luar biasa. Hidup itu emang indah kalau kita rasa, benar kata yang awal mula kita berjumpa itu, hanya bagi orang tertentu lah yang nggak ada dualitas gitu. Gitu, luar biasa. Selanjutnya di dalam Isra Mi'rajnya Rasulullah itu, apakah kita itu juga bisa berisra Mi'raj gitu? Semua yang bisa dilakukan oleh Rasul itu adalah contoh yang bisa diikuti oleh siapapun, karena Rasul adalah uswatun hasanah, contoh yang baik bagi siapapun yang mau mengikuti. Maka apapun yang dilakukan adalah contoh yang bisa diikuti kalau kita tahu cara-caranya yang benar. Seperti apa yang dia lakukan. Nah, maka untuk itu ya jelas kita harus dekat dengan Terus apakah benar yang Nabi Muhammad yang Isra Mi'raj itu naik ke langit ini atau ke langit dunia yang ada di dalam diri itu sebenarnya? Itu gimana menurut Ian? Itu kan hanya persoalan makro atau mikro. Perumpamaan belaka gitu. Iya. Perjalanan itu bersifat mikrokosmis atau makrokosmis. Meta makrokosmis atau meta mikrokosmis. Itu aja. Tidak perlu dibahas terlalu mendalam gitu ya. Membahas dengan orang-orang yang belum mengalami bagaimana. Betul. Terus untuk apa kita membahas itu? Tapi kan untuk buat asupan vitamin lah gitu, untuk bisa ke sana itu kan boleh juga sih. Sebatas itu saja. Gitu. Karena untuk mengetahui lebih jauh ya harus mengalami sendiri. Harus mengalami. Ya. Tapi itu emang bisa kita lakukan ya. Bisa. Setiap orang akan mengalami dengan cara yang berbeda. Artinya dengan perjalanan yang berbeda.
dan sesuai dengan tuntunan oleh guru atau pembimbing itu. Bukan itu. Gimana ya? Sesuai dengan perjalanan hidupnya dia. Setiap orang punya jalan, punya liku-liku kehidupannya sendiri-sendiri. Punya jalan karmanya sendiri-sendiri. Tuh katanya gini ya. Ada yang mengatakan tuh seperti ini. Hidup tanpa guru itu salah katanya. Terus itu gimana menurut yang sendiri? Ya, guru itu perlu. Sebenarnya guru itu yang mana ya? Apa sejati dirinya sendiri atau yang berbentuk dari luar diri gitu? Guru itu bisa bermacam-macam. Ya. Kalau kita belum mampu menemukan guru yang sebenarnya yang berupa jati diri, kita akan dipertemukan dengan guru wujud, guru zohir. Ya. Guru zohir ini pilihan dari guru jati diri kita sendiri. Yang sesuai kita yakini gitu ya? Bukan berdasarkan keyakinan. Keyakinan itu hanya olah pikir. Oh iya. Kebutuhan rohani itu beda dengan kebutuhan keyakinan. Rohani kita ya yang menentukan perjalanan kita, tapi kadang-kadang keyakinan kita jadi penghalangnya. Iya. Luar biasa. Pertemuan kita ini sangat luar biasa, sangat berbobot buat kedepannya itu hidup bisa lebih indah, lebih romantis gitu, lebih damai lagi. Terima kasih Yang, karena semua pertanyaan di dalam keraguan diri ini sudah terobati dengan sempurna karena izin Yang Maha Kuasa itu sendiri. Amin. Alhamdulillah.